Kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah Toyota Rush TRD Sportivo, tapi kali ini akan sedikit berbeda dibanding video-video Toyota Rush sebelumnya, karena di video ini saya akan nggak cuma mereview interiornya, tapi saya akan membagi tips bagaimana membuat Rush ini semakin optimal, semakin nyaman, semakin sporty dikendarai, sehingga kalau naik kelas ini bisa makin wow pokoknya lah. Nah, jadi hari ini kita akan merestorasi, sebenarnya udah jadi, cuma ya kalian nanti bisa lihat before, proses, dan afternya seperti ini. Dan lalu saya akan membahas tentang modifikasi atau aksesoris apa yang kalian bisa pasangan di Toyota Rush. Oke, cek. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Nah, jadi seperti itu ya hasil jadinya, before proses dan hasil jadinya seperti tadi. Lalu sebelum bahas tentang interiornya, saya akan memberikan tips dari Timothy AG Jog untuk memodifikasi Rush. Jadi kalau misal Rush itu memang semakin terlihat SUV ya dibanding yang sebelumnya. Jadi kayak bentuknya lebih kayak sporty, lalu ground clearance-nya juga makin tinggi. Nah, maka dari itu kalau misal kalian punya Rush lalu kan nggak suka dengan grillnya, itu ada jenis-jenis grill yang bisa kalian upgrade, seperti grill yang tipe Apollo atau mungkin grill yang tipe Prado. Seperti itu sangat cakep di Toyota Rush, karena Toyota Rush ini udah tinggi, lalu upgrade grill Prado itu jadi kelihatan lebih keren. Lalu juga kalau misal kalian itu punya Toyota Rush atau All New Rush TRD Sportivo dan kalian ngerasa kok agak keras ya gitu, kalian bisa ganti suspensinya juga. Jadi kalau misal kalian ngerasa agak keras atau kalian agak empuk, ngerasa agak empukan, kalian bisa upgrade suspensinya. Jadi pernya bisa kalian ganti, shock breakernya kalian ganti yang lebih lembut, atau mungkin bannya kalian bisa tebelin lagi supaya ini lebih lembut. Lalu juga banyak yang mengeluhkan bahwa Toyota Rush TRD itu agak sedikit boros gitu. Nah, kenapa boros? Karena menurut saya Toyota Rush ini kan lumayan berat dan besar ya, tapi mesinnya 1500 cc dual VVT-i. Jadi mesin yang cukup kecil menyangga sebuah
bodi yang besar gitu. Jadi menurut saya kalau misal kalian pengen optimalin bahan bakar, itu cara yang paling simple adalah kalian ganti filter racing. Nah, kenapa kalian ganti filter racing? Karena namanya pembakaran ya, itu cuma ada dua. Jadi ada bahan bakar, ada udara. Nah, kalau kalian naikin bahan bakar kan lumayan ya biayanya. Jadi kalian penambahan dari mungkin biasa isi Pertamax, kalian isi Pertamax turbo gitu kan, jadi agak-agak lumayan gitu. Nah, maka dari itu kalau misal kalian punya Toyota, kalian tuh bisa tambahin filter racing, jadi sehingga asupan udara itu lebih banyak, sehingga ketika gas lebih sedikit dia melaju lebih kencang dan lebih enteng. Itu adalah salah satu untuk mensiasati supaya ras ini jadi lebih hemat. Lalu kita bakalan review di bagian interiornya. Nah, ini hasil interiornya udah jadi ya. Jadi kalau misal kita ngomong kita pengen mewah itu harus pakai bahan kulit asli, itu sebenarnya enggak. Jadi di alternatif ini juga bisa jadi salah satu solusinya. Jadi kayak misal jok ini kita ganti dengan bahan sintetik napa gitu dan karbon, dan setelah dipasang itu benar-benar kayak sporty look banget ya. Jadi kelihatan bahwa Toyota Rush TRD Sportivo ini makin sporty gitu, walaupun yang tadinya interiornya itu elegan tapi dibikin lebih sporty lagi. Nah, jadi kalau misal ini bisa menjadi salah satu modifikasinya. Jadi kayak di sini tuh ada warna merah, lalu di sini ada serat karbon, di sini kita potong, di sini kasih stitching warna merah, di sini ada stitching warna hitam, dan terlihat kokoh dan terlihat semi bakat. Kita langsung duduk aja. Nah, kita duduk di Toyota Rush ini memang sangat commanding ya. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu suka duduk di jok yang tinggi seperti ini. Saya lebih suka yang agak pendek. Nah, jadi apabila kalian pengen upgrade jok Toyota Rush, itu sebenarnya banyak yang nanya ya, airbagnya bakalan jalan atau enggak sih. Nah, kembali lagi sebenarnya kalau misal itu isu yang sensitif ya, dan kita nggak berani ngeklaim bahwa itu pasti keluar atau enggak karena kita belum pernah ngetes. Tapi secara logika apabila diganti menggunakan paten, itu airbag yang di bagian sini itu cukup ngejebol satu kulit aja. Tapi kalau kalian pasang sarung atau mungkin yang ini ya, yang sarung-sarung, itu memang harus ngejebol ke dua kulit. Jadi kita saranin untuk Toyota Rush sebenarnya lebih ke paten. Lalu di bagian armrest ini juga kita ganti menggunakan sintetik napa dengan stitching warna merah. Nah, yang cakep adalah dashboardnya. Nah, kalian bisa lihat nih, menyenangkan sekali ketika melihat seperti ini ya. Jadi kayak di sini ada serat-serat karbon, itu berasanya kayak di sports car atau mobil sport, dimana kalau mobil sport biasanya kan di sininya karbon fiber asli. Nah, di sini itu serat karbon plus ada jahitannya. Gila, cakep banget ya. Gila nih, kita lihat udah kayak nggak naik Toyota Rush ini, beneran kayak naik sports car gitu ya. Apalagi di sini karbon sampai di pintu-pintu ini juga karbon gitu. Cakep sekali ya. Di sini stitching satu warna merah, di sini double stitching warna merah. Itu rasanya tuh kok makin berkendara tuh makin makin kayak pengen kenceng gitu ya. Nah, lalu gini, saya bahas juga bagaimana jika kalian pengen motif karbon juga, tapi kalian nggak water printing atau apa di bagian sini, itu sebenarnya agak sayang, karena kalau misal di bagian sini kan aslinya itu sudah kulit, jadi sebenarnya tinggal ganti kulit aja. Tapi kalau kalian pengen water printing, itu justru di sini nggak bakalan bisa ada jahitan. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen bikin motif karbon, ada dua pilihan. Kalian bisa water printing atau kalian bisa kulitnya seperti ini, tergantung selera aja. Lalu sedikit tips modifikasi Toyota Rush dari saya. Jadi kalau misal kalian ini punya Toyota Rush, itu pengen modif-modif supaya kelihatan upgrade, itu salah satu hal yang bisa kalian modif adalah di bagian setirnya. Karena menurut saya Toyota Rush ini setirnya itu cukup monoton dan terlihat agak kuno, walaupun ini adalah mobil baru. Walaupun dia sudah kulit, tapi kulitnya ini masih kasar. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade yang lebih halus, kalian bisa upgrade kulit ini. Sekalian waktu pasang jok juga nggak masalah, atau kalian nggak pasang jok juga nggak masalah, kalian pasang setir aja.
itu bisa kalian ganti ke serat napa, lalu stitchingnya juga kalian bisa ganti dengan warna-warna yang kalian suka, misalnya kayak warna silver atau warna merah. Lalu setirnya juga kalian bisa ganti dengan kayak setir Fortuner atau mungkin setir Alphard yang lebih keren. Lalu juga head unit itu yang kalau misalkan ngerasa head unitnya kekecilan, kalian bisa upgrade juga head unitnya menjadi yang lebih besar, misal di 8 inch atau di 10 inch. Tapi jangan lupa kalau kalian ganti, yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian panel AC-nya. Karena kalau misal kalian ganti head unit yang lebih besar, itu takutnya ini sirkulasi AC ini akan kena ke bagian TV. Jadi itu satu hal yang mesti kalian perhatikan juga. Lalu jika kalian pengen mobil yang lebih praktis, sebenarnya dia kan sudah ada tombol power outlet, tapi kalian bisa upgrade lagi, kayak dia ada tombol-tombol di sini. Itu bisa kalian tambahin tombol-tombol yang untuk ngecas yang langsung kayak dari kabel gitu. Jadi itu bisa membantu kepraktisan daripada mobil ini. Lalu jika kalian lebih kelihatan mobil European look seperti mobil Eropa, itu kalian juga bisa tambahin warna-warna hitam di sini. Jadi walaupun di sini ada airbagnya, sebenarnya nggak masalah. Kalau misal kalian di sini ragu airbagnya bakalan nggak keluar, kalian bisa recoloring atau cat. Jadi kalau kalian recoloring itu nggak bakal menambah beban di bagian pilarnya, dan dia bisa keluar sempurna seperti originalnya. Lalu jika kalian nggak suka dengan bahan bludru yang bintik-bintik seperti ini, kalian pengennya bahan bludru, kalian bisa upgrade ke bahan bludru juga. Atau kalau kalian pengen full black jadi kayak mobil Eropa, itu kalian bisa ganti plafonnya ini menggunakan warna hitam. Dan juga kalau misal kalian Toyota Rush ini, kalian pengen yang kelihatan di interiornya itu lebih elegan, kalian bisa ganti juga lampu ini. Karena gimana pun juga lampu kuning itu membuat nuansa interior itu jadi kelihatan kurang wow ya. Entah gimana pun, mau cara apapun menurut saya kurang wow. Lalu juga di bagian panel, jika kalian nggak suka dengan tekstur kulitnya, itu kalian juga bisa upgrade ya gejok dengan serat napa yang lebih lembut lagi. Karena material kulit yang ada di Rush ini terus terang itu agak kasar. Oke, lalu modifikasi apalagi yang kalian bisa pasang di Toyota Rush itu ada, salah satunya adalah console head. Jadi kalau misal kalian lihat console head ini, itu buat sebagian besar orang itu posisinya nggak pas. Jadi kayak misal di saya ketika saya menyender sini, menurut saya itu terlalu rendah, bahkan lebih rendah dibanding yang kanan. Jadi kalau kalian pengen yang lebih agak tinggi, atau bahkan kalian pengen yang bisa tinggi dan bisa rendah, itu ada namanya armrest custom universal. Jadi bisa dipasang di ag jok juga. Jadi kalian ini kan ini seperti PNP ya, plug and play, dan maksudnya kalian bisa copot, lalu kalian ganti dengan armrest yang ada di ag jok. Lalu kita yuk langsung ke bagian belakang. Nah, jadi di bagian belakang ini itu untuk Rush sebenarnya bisa dibilang cukup lebar ya, walaupun kalau joknya ini terlihat pendek, tapi menurut saya cukup empuk karena memang busa daripada Toyota Rush sendiri itu termasuk yang empuk. Lalu jika kalian pengen atau kan nggak puas dengan jok bagian belakang, itu kalian juga bisa tambah armrest di bagian sini. Jadi di bagian sini itu bisa ditambahin armrest. Memang bukan armrest Rush, karena biasanya kalau armrest copotan-copotan itu memang nggak mungkin ada armrest yang baru, pasti copotan. Biasanya itu copotan dari Innova Ribbon atau Innova lama, tipe V atau Fortuner. Nah, itu bisa ditambahin armrest di sini, sehingga kalau misal kalian duduk di belakang itu seperti rasa Innova tipe V, itu kan cakep ya. Lalu kalau misal kalian punya anak atau kalian punya anak-anak kecil yang di belakang sini, kalau misal sama pembantu, itu kalian juga bisa tambahin meja makan di sini. Jadi kalau misal anak kalian makan, itu pasti lebih nyaman lah waktu di bagian belakang. Nah, lalu juga modifikasi yang bisa kalian lakukan juga adalah kalian bisa tambahin headrest TV yang ada di sini. Tapi biasanya kalau headrest TV itu saran saya, karena Toyota Rush ini nggak terlalu gede ya, biasanya kan bisa tambahin headrest TV yang ukurannya sekitar 6 atau 7 inch, jangan yang 9 atau 10 inch. Karena kalau misal kalian ganti yang 9 atau 10 inch, itu biasanya anak-anak nontonnya jadi kayak gede banget. Jadi kalian bisa tambahin yang 6-7 inch cukup, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, karena posisi di bagian belakang dan di sini tuh cukup dekat untuk Toyota Rush. Jadi cukup oke jika kalian ganti TV head, kalian pasangin TV head unit yang ada di sini, atau yang sekarang itu saya sempat lihat kemarin ada bracket atau cantolan untuk nonton
handphone gitu. Jadi kalau anak bisa nonton handphone, saya rasa cukup oke karena kecil ya. Kalau HRS TV kan lumayan, HRS TV sih sebenarnya nggak rekomen menurut saya, bagus ke TV clip on gitu. Jadi TV clip on yang ada di sini, dan itu jika terjadi kerusakan di bagian di sininya patah, itu kalian cukup ganti bracketnya aja paling 100.000 atau 200.000. Nggak mahal, nggak seperti yang HRS TV. Dan apabila kalau kalian kayak ganti HRS TV itu biasanya kan pasti bentuk joknya jadi aneh, jadi kayak weird gitu ya, jadi kayak lucu gitu. Nah itu kan bisa ganti dengan yang HRS TV. Jadi gitu aja bosku. Ini juga di belakang, ini juga kita retrim ya, menggunakan karbon, jadi super cakep sekali menurut saya. Apalagi kalau atasnya full black kayak mobil Eropa. Oke gitu aja bosku. Jadi ini ada konten Depa Daras. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you bos.